Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un kari wa la bisamai wa sami'ul alim. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding SC, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang sedianya memimpin ujian profesi doktor, namun karena ada hal yang sangat mendesak, ada rekan sejawat yang meninggal dunia, beliau melayat. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Adi Muin Fahman SIMH sebagai promotor. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Laude Marsudi SIMH sebagai co-promotor. Yang saya hormati, yang terpelajar Bapak Asosiat Profesor Dr. Nurul Kamar SIMH sebagai co-promotor. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Syafrinal SIMH sebagai penguji. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. HM Kamal Hijaz SIMH sebagai penguji. Yang saya hormati, yang terpelajar Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Askari Rasak SIMH sebagai penguji. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Yunus Wahid SIMH sebagai penguji eksternal. Yang saya hormati, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Yeni Kamas SMSI sebagai penguji lintas disiplin ilmu. Saudara Proventus yang berbahagia, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya atas nama Rektor Universitas Muslim Indonesia membuka dan memimpin jalannya ujian promosi doktor Saudara Proventus Aulia Sakti Ramadan Shah Rakia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Aulia Sakti Ramadan Shah Rakia saya nyatakan dibuka. Selanjutnya kepada Saudara Proventus, saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan kondisi kesehatan saudara. Karena menurut peraturan akademik pasca sarjana, hanya mahasiswa yang sehat secara fisik dan mental yang dapat mengikuti ujian dalam segala tahapan ujian. Oleh karena itu saya mengkonfirmasi apakah saudara Proventus pada saat ini berada dalam keadaan sehat secara fisik dan mental. Saya berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Alhamdulillah. Saya persilahkan kepada promotor untuk memperkenalkan Proventus Aulia Sakti Ramadan Shah Rakia dengan membacakan kurikulum PT-nya. Silakan Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana UMI Profesor Sudirman Rahman selaku pimpinan sidang ujian promosi atas nama Proventus, para guru besar tim penilai yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan riwayat singkat Proventus. Proventus nama lengkap Aulia Sakti Ramadhani Shah. Kemudian jenis kelamin tidak perlu saya baca karena masih orang tahu laki-laki. Laki-laki. Tempat tanggal lahir Merauke 4 April 1990. Agama Islam. Kemudian
status perkawinan sementara mencari, kemudian alamat Jalan Jenderal Sudirman, Malogaure RT 2 RW 6, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pekerjaan dosen atau dosen di mana? Dosen Fakultas Hukum Rakyat, ya. Dosen, kemudian jabatan dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. Kemudian alamat Jalan Pendidikan nomor 27 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Motonya ada di dalam disertasi. Riwayat pendidikan yang ditulis di sini pendidikan tinggi, yaitu sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2014. Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perpu merupakan cerminan fungsi legislasi pada jabatan Presiden. Hubungan check and balances antara DPR dan Presiden kaitannya dengan Perpu menunjukkan bahwa proses persetujuan atau penolakan atas Perpu yang diajukan merupakan fungsi kontrol DPR atas tindakan Presiden. Kesimpulan, pertama, hakikat pembentukan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa bertujuan agar tidak terjadi stagnansi dalam pemerintahan, bertujuan agar proses pembentukan Perpu menerapkan fungsi check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. Saran, pertama, diperlukan penjabaran dalam undang-undang sesuai mengenai makna yang terkandung dalam frasa hal ihwal kegentingan yang memaksa agar frasa tersebut tidak multitafsir. Ini adalah sesuatu hasil penelitian yang dilakukan oleh Promovetus dengan melihat perspektif sistem pemerintahan kita saat sekarang. Jadi tadi Promovetus sudah mengungkapkan dalam PowerPoint-nya ya, tentang reformulasi pembentukan peraturan pemerintah. Tetapi dalam reformulasi pembentukan peraturan pemerintah ya, dalam konteks ketatanegaraan kita di Indonesia ini memang ini masih sebuah hal yang masih perlu mendapatkan kajian lebih dalam. Kenapa saya katakan bahwa masih perlu mendapatkan kajian lebih dalam? Karena negara kita ini juga adalah negara yang berkembang terus, ya, sistem negara yang berkembang. Ciri-ciri sebuah negara yang berkembang termasuk Indonesia, dia selalu mencari formulasi bagaimana agar supaya negara ini bisa berjalan secara baik. Dalam konteks hasil penelitian ini perlu juga saya ingatkan kepada Promovetus bahwa kita menganut sistem presidensial saat sekarang, sehingga kewenangan presiden itu sangat besar. Walaupun ada beberapa hal itu harus minta sowan kepada lembaga legislatif untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Saya ini mendapatkan gambaran peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar supaya Perpu ini bisa dijalankan secara baik. Silakan Promovetus. Terima kasih. Hakikat utama dari sistem pemerintahan presidensial adalah bagaimana mengatur tentang posisi ataupun kedudukan presiden yang tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan. Hal ini menyebabkan kedudukan presiden seringkali menjadi kuat. Namun demikian, untuk berkaitan dengan pembentukan peraturan, baik itu adalah undang-undang ataupun Perpu, seharusnya tindakan pemerintah dikontrol oleh lembaga yang merepresentasikan masyarakat, dalam hal ini
lembaga DPR. Namun sayang dalam sistem pemerintahan kita, dalam sistem ketatanegaraan kita, beberapa hal berkaitan dengan pengecekan legislasi terhadap kinerja lembaga eksekutif masih belum cukup. Misalnya dalam proses pengesahan Perpu, lembaga legislatif yang terlibat hanyalah lembaga DPR, namun tidak melibatkan lembaga DPD. Hal ini perlu dipikirkan kembali sehingga arah reformulasi dalam pembentukan penguatan ataupun pengembangan sistem ketatanegaraan kita bisa lebih ideal sesuai dengan preside. Jawabannya dipersingkat, 5 menit sudah habis. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Heru. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. H.M. Kamahijas SHMH. Dan penyangga selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada Bapak Asosiasi Profesor Dr. Haji Askari Rasan SHMH. Diberi waktu paling lama 5 menit. Terima kasih banyak, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu dan nabi Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallim. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Isman Rahman SHMH sebagai pimpinan sidang, menggantikan Bapak Rektor, sekaligus beliau sebagai Direktur Program Bahasa Sarjana UMI Makassar. Yang saya hormati Bapak tim promotor, Profesor Dr. Rahman SHMH, Profesor Dr. Haji Lodi Marsin SHMH, dan Dr. Kamar SHMH. Yang saya hormati tim penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman Rahman SHMH, Bapak Profesor Dr. Haji Salbindan SHMH, Bapak Profesor Dr. Haji Kamalidas SHMH, penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Yunus Wahid SHMH, dan penguji lintas disiplin umum Ibu Profesor Dr. Haji Adi Kamasi SMSI. Saudara Alvia Sakti Ramadan Syah Rakyat, saya kira apa yang saudara angkat dalam kitab disertasi ini adalah sesuatu yang sangat aktual, ya, karena beberapa waktu terakhir ini negara kita cukup diguncang dengan hadirnya Perpu nomor 2 2022, ya. Jadi judul besarnya adalah Perpu. Nah, terkait dengan hadirnya suatu Perpu di dalam penelitian ini, saudara menyebutkan bahwa penetapan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu adalah pure daripada kewenangan subjektif Presiden. Saya ingin mendapatkan penjelasan singkat dari saudara terkait kewenangan subjektif yang dimaksudkan sini. Apakah sama, ya, dengan kalau saya menggunakan istilah kewenangan prerogatif, ya, walaupun dalam terminologi hukum yang kita kenal selama ini hanya hak prerogatif, ya. Silakan. Terima kasih. Menurut Promovendus, istilah subjektif dengan istilah prerogatif terdapat dua perdebatan. Pertama yang membedakan antara kedua istilah tersebut. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa pada hakikatnya kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan makna yang menyangkut dengan kewenangan suatu lembaga tanpa intervensi lembaga manapun. Dalam kaitannya dengan pembentukan Perpu, menurut Promovendus, hak prerogatif ataupun kemudian kewenangan subjektif tersebut itu bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan, tetapi menekankan pada bagaimana pelaksanaan daripada kewenangan tersebut. Terima kasih. Cukup Bapak Pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asosiasi Profesor Dr. Haji Askari Rasan SHMH. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Promosi Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman Rahman SHMH yang juga sebagai Direktur Pajak Sarjana UMI. Yang saya hormati tim promotor, yang saya hormati penguji eksternal secara khusus Bapak Profesor Dr. H.M. Muhammad Yunus Wahid
di dalam ujian promosi ini, hadirin sekalian, dan khususnya saudara Profesor ya, saudara Aldia Sakti Ramadan. Tentu saya sangat paham dengan Anda sebagai ketua prodi. Anda setiap saat berkomunikasi dengan saya dengan spirit yang sangat tinggi. Itu saya patut apresiasi. Topik yang Anda kaji adalah persoalan reformulasi pembentukan peraturan pemerintah tahunan berdasarkan sistem kenegaraan Indonesia. Ya. Karena ujian promosi itu adalah komprehensif, saya ingin Anda memberikan jawaban saya atau komentar kepada saya terkait pembentukan peraturan perundangan. Semua kita paham bahwa ada 3 landasan utama dalam pembentukan perundangan. Ya. Saya harap Anda sebutkan ketiga landasan. Silakan. Baik, terima kasih. 3 landasan yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah landasan yuridis. Ya, itu menjadi salah satu hal yang sangat krusial di dalam penyusunan atau pembentukan peraturan. Minta dijelaskan apa makna, apa esensi, mengapa harus ada landasan yuridis. Adanya landasan yuridis dimaksudkan agar setiap peraturan yang dibentuk memiliki dasar hukum, baik yang lahir daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ataupun berdasarkan norma-norma hukum yang lainnya yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi muatan yang tengah disusun. Iya, bisa dijelaskan apa yang menjadi akibat kalau sebuah regulasi dan rendah itu disharmonis dengan aturan hukum yang tinggi. Peraturan perundang-undangan yang kemudian disusun tanpa mempertimbangkan aspek pertimbangan yuridis, maka berdasarkan asas hukum akan timbul semacam anti hierarki, artinya bahwa kedudukan daripada suatu peraturan yang lebih rendah tidak bisa mengungguli peraturan lebih tinggi. Iya, saya kira cukup. Saya kembalikan pada pimpinan promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Bapak Profesor Dr. Masri Moding selaku ketua yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bapak Profesor Dr. Sudirman Rahman. Yang terhormat promotor Bapak Profesor Dr. H.A. Mu'ifah Maul, Bapak Profesor Dr. Lodi Marsuni, Profesor Dr. Laudi Marsuni, Bapak Dr. Nurul Kamar SHMH, dan Dewan Pemuji Bapak Dr. Sudirman, Profesor Dr. Sudirman Rahman, Bapak Profesor Dr. Hasan Rubinari, Bapak Profesor Dr. Hakam Alijas, Bapak Dr. Harasa Azhari Rasa, dan Ibu Profesor Dr. Haji Yeni Kamasi yang saya hormati, Saudara Profesor sendiri yang saya muliakan, menyimak pertanyaan dari pengundi sebelumnya
Saya yakin, percaya bahwa apa yang disajikan ini adalah karya saudara. Saya juga sempat buka-buka, aslinya mencakup semuanya 545 halaman. Ya. Tanpa sengaja juga angkanya bagus. Tentu diharapkan dalam disertasi ini banyak mengandung keunggulan meskipun diakui harus ada kelemahan sebagai karya manusia. Dan judulnya sangat menarik karena sepertinya bertolak dari suatu pemikiran yang melihat adanya suatu ketidaksempurnaan atau bahasa sederhananya ada kekurangan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Perpu. Reformulasi pembentukan Perpu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Saya cari-cari karena saya kata kunci di sini reformulasi dan sistem ketatanegaraan. Saya cari-cari di kamus dan saya temukan reformasi, revolusi, revitalisasi dan sebagainya. Reformulasi saya tidak dapat. Yang saya dapat formulasi yang tidak ada di tanpa dijelaskan, artinya perumusan. Namun kalau kita melihat dari aspek substansi dan konseptual, reformulasi ini seolah-olah menunjukkan adanya yang perlu dirumuskan kembali. Artinya ada rumusan yang dipandang kurang sehingga perlu dirumuskan kembali. Apa begitu maknanya? Dijawablah susah. Iya, Pak. Iya. Kalau demikian adanya, pertanyaan saya, apa kelemahan yang ada sekarang berkaitan dengan pembentukan Perpu? Singkat saja. Terima kasih. Salah satu kelemahan yang menonjol adalah Perpu dinyatakan untuk mengisi kekosongan hukum, sedangkan dalam Undang-Undang 30 2014 ada pula ketentuan mengenai kekosongan hukum, sehingga terjadi dualisme makna. Di dalam landasannya Perpu Undang-Undang dari segi teori peraturan perundang-undangan adalah yang tertinggi ya, setahu saya. Kalau demikian adanya bukan rumusan di pembentukan Perpu yang mungkin perlu diulang, dirumuskan ulang, tetapi mungkin penyebarannya yang bagaimana? Baik. Untuk ketentuan yang mengatur mengenai ataupun landasan konstitusional tentang pembentukan Perpu, sebenarnya ada dua pasal yang berkaitan dengan pembentukan Perpu, yakni pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga berkaitan dengan pasal 12 Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang keadaan bahaya. Ya, oke. Jadi ada keadaan bahaya, penting, memaksa sehingga perlu ada Perpu untuk mengisi kekosongan. Itu ketentuan konstitusi. Kembali kepada disertasi saudara. Disertasi itu menurut guru saya mengajar katanya. Jadi kalau peserta termasuk saya penguji, kalau ada dianggap menanyakan kepada penulisnya. Dari 3 rumusan masalah, apa hakikat,
kedudukan presiden dan esensi reformulasi, saya tertarik kepada yang ketiga. Sebelum bertanya lebih lanjut, saya mau bertanya apa yang saudara maknai dengan esensi? Esensi adalah intisari. Intisari, oke, saya sepakat. Atau sama dengan hakikat sebenarnya. Lalu kalau demikian adanya, pertanyaan mungkin terakhir, apa esensi reformulasi pembentukan Perpu ini? Esensi reformulasi terhadap pembentukan Perpu yakni penataan ulang terhadap pembentukan Perpu itu sendiri. Penataan ulang, ditata ulang, ada yang kurang. Berarti ada pertanyaan lanjutan. Mohon maaf. Kalau begitu, apanya yang mau ditata ulang yang merupakan kekurangan untuk memperbaiki itu? Pertama, naskah Perpu itu sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan proses persetujuan atau penolakan. Yang ketiga, proses partisipasi masyarakat yang cenderung tertutup dalam hal pengesahan Perpu. Bukankah tadi saudara katakan bahwa Perpu ini merupakan hak prerogatif presiden? Kalau hak prerogatif, apakah memerlukan partisipasi? Benar, tetapi Perpu dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan disejajarkan dengan undang-undang. Kemudian dalam proses pengesahannya ditempuh sebuah mekanisme khusus yang di situ jika berdasarkan Ya, singkat saja, tidak dibatasi. Belum ditegur. Ya, saya percaya bahwa saudara membuatnya ini. Lalu mohon maaf, ada pertanyaan satu lagi. Suatu karya ilmiah termasuk disertasi selalu mengandung dua unsur, kelemahan dan keunggulan. Saya tanya satu, apa kelemahan disertasi saudara? Kelemahan disertasinya. Kelemahan disertasi saya adalah keterbatasan referensi yang secara khusus membahas Perpu, kemudian waktu yang tersedia dalam menyelesaikan. Ya, yang terbatas dan kelemahannya itu nanti menjadi pekerjaan doktor dari saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Muslimatin selaku ketua sidang dengan rektor UNI yang diwakili oleh Bapak Direktur Universitas Sarjana UNI, Bapak Dr. Sukarman, yang saya hormati pula Bapak Promotor, Bapak Prof. Rahman, Bapak Promotor, Bapak Prof. Imam Suni, dan Bapak Dr. Kamar, Nurul Kamar, saya dan penguji internal Bapak Profesor Sairudin Nawi, Bapak Profesor Ijaz, Bapak Dr. Asgari Rasak, dan penguji eksternal adalah Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Yunus Wahid Asari. Dan terkhusus penulis, alhamdulillah ya, sudah sampai pada titik akhir. Saya penguji lintas dari lintas ilmu manajemen, bicara tentang reformulasi. Reformulasi adalah perancangan ulang, ya. Berarti sudah ada sebelumnya, ya. Nah, ini mau dirancang ulang. Saya selaku orang manajemen, saya hanya ingin mengkonfirmasi bagaimana ditinjau dari sisi manajemen waktu dan bagaimana ditinjau dari sisi biaya. Karena kita ketahui bahwa kalau merancang ulang sesuatu otomatis memakan waktu dan memakan biaya. Saya minta tanggapan daripada silakan. Terima kasih. Dari segi waktu, Perpu sendiri dibatasi oleh waktu, yakni pada sidang berikutnya. Kalau kita melihat praktik sehari-hari, kadang-kadang penetapan pengesahan Perpu itu terhambat masalah sidang DPR, terutama masalah reses.
sehingga membutuhkan estimasi atau efisiensi waktu kembali. Yang kedua berkaitan dengan anggaran pembentukan Perpu itu sendiri, seharusnya dibuka ke publik agar publik yang langsung bersentuhan dengan Perpu tersebut mengerti bahwa anggaran negara itu sebenarnya dipakai untuk apa, sehingga tidak menghadirkan kontroversi yang terjadi seperti hari ini. Berarti ada pembekan biaya di sini. Jadi inilah yang perlu mungkin disampaikan kepada masyarakat ada kawan-kawan untuk merancang kembali kita bentuk dalam seperti ini. Dari sisi saya kira cukup, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kursi sidang saya cabut dan sidang ujian promosi doktor dibuka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Kepada Promopendus dipersilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium berdasarkan hasil rapat panitia penguji ujian promosi doktor ilmu hukum dengan ketua sidang promosi doktor, maka mahasiswa nama Alwiyah Sakti Ramadan Syah Rakia, nomor induk mahasiswa 0017 di 26/2020, program studi doktor ilmu hukum, konsentrasi hukum tata negara, judul disertasi reformulasi pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan mulai saat ini saudara dinyatakan berhak menyandang gelar akademik doktor yang disingkat dengan DR. Tepuk tangan lagi. Saudara tercatat sebagai alumni Doktor Ilmu Hukum yang ke-330. Makassar, 21 Februari 2023. Ketua Sidang tertanda Profesor Dr. Haji Basri Moding, SE, MSc. Yudisium saya nyatakan sah.